Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi tugas dalam buku kerja studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi PBJB untuk PPK tipe C tahun 2024, khususnya kompetensi melakukan perencanaan PBJB level 2. Saya Miftahul Firdaus dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang diberi mandat sebagai pejabat pembuat komitmen akan menyampaikan dan melengkapi lampiran kedua tentang kerangka acuan kerja jasa konsultansi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Latar belakang. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun balita akibat gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi panjang atau tinggi badan anak seumurnya. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan stunting. Indikator dan pencegahan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2016. Permasalahan stunting bukan hanya permasalahan dinas kesehatan saja, namun juga permasalahan kabupaten kota yang membutuhkan kerjasama antar dinas dan stakeholder. Guna mencegah stunting, maka diperlukan tindakan yaitu dengan membuat modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. B. Tujuan. Tujuan kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil adalah agar para ibu hamil lebih mudah memahami secara menyeluruh tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari kegiatan pengadaan jasa konsultasi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini meliputi 1. Penyusunan pedoman pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Ruang lingkup yang kedua, penyusunan pedoman pemantauan perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Ruang lingkup yang ketiga, penyusunan pedoman konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil. Ruang lingkup yang keempat, penyusunan pedoman pemberian MPASI yang sehat bergizi dan kaya protein pada bayi berusia di atas 6 bulan. D. Kualifikasi. Yang pertama, harus memiliki pendidikan minimal S1 ahli gizi. Yang kedua, harus memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. E. Tugas dan tanggung jawab. 1. Tugas. Konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan output yang tertuang dalam kerangka acuan kerja ini. 2. Tanggung jawab. Konsultan perorangan bertanggung jawab kepada penyedia jasa, bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kota X melalui pejabat pembuat komitmen sebagai penanggung jawab kegiatan. 3. Penerima manfaat. Penerima manfaat ini secara khusus adalah ibu-ibu hamil peserta penyuluhan pencegahan stunting ibu hamil Kota X
dan secara umum penerima manfaatnya adalah pemerintah daerah atau kota, stakeholder, dan masyarakat. F. Output. Adapun output yang harus dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi 1. Modul pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga umur 6 bulan. 2. Modul memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. 3. Modul tentang mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah. Serta yang keempat, modul tentang pemberian MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Dan output yang terakhir adalah laporan akhir pelaksanaan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. G. Waktu yang diperlukan. Waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama 60 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, Surat Perintah Mulai Kerja. H. Biaya yang diperlukan. Biaya yang dianggarkan untuk jasa konsultansi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil kota X adalah sebesar 30 juta rupiah menggunakan anggaran DPA Dinas Kesehatan X tahun anggaran 2024. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.